musim hidup kita bisa saja terus berganti. Keberadaan Tuhan bisa saja tidak dapat kita lihat. Namun, penyertaan Tuhan sesungguhnya selalu ada atas hidup kita. Goliat boleh saja tidak Tuhan singkirkan, tetapi penyertaan Tuhan memampukan Daud mengalahkan Goliat. Singa-singa boleh saja tidak Tuhan singkirkan, tetapi penyertaan Tuhan memampukan Daniel aman di tengah-tengah singa-singa tersebut. Tantangan hidup boleh saja Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tetapi penyertaan Tuhan memberikan kita kemenangan. Kehadiran Tuhan Yesus di bumi ini menjadi peneguhan bagi kita bahwa sungguh Allah beserta kita, Immanuel. Mari beritakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita, agar mereka pun dapat menikmati juga indahnya penyertaan Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Sebab itu bagi kita semua, selamat memasuki tahun 2025 dengan tema besar penyertaan Tuhan. The Lord is with us. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Sama-sama Tuhan, Dia yang memberi kemenangan.
atas yang Dia memiliki kita. Di dalam Dia kita aman. Kita mau terbang bersama-sama bersama Tuhan kita. Saya undang kita angkat tangan kita sama-sama. Bukan terbang. Ini apa? Yes. Yes, Tuhan, sebab firman-Mu. Bukan aman dalam firman-Mu Tuhan. Kita bagi kami Tuhan. Kau kekuatan kami. Firman-Mu Tuhan, dalam hatiku, janjimu dalam
selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Yes Lord. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Mau memujimu. Ini kerinduan kami Bapa. Mau menyembahmu. Selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, selalu pujimu, kau selalu selalu sembahmu. Segala puji sembah telah kami panjatkan ke dalam hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menyambut semua pujian penyembahan anak-anak-Mu dari jemaat GBI Gideon saat ini. Tuhan, kini tiba saatnya kami akan mendengar dan menyimak firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, anak-anak-Mu. Urapi hamba-Mu yang memberitakan firman, supaya kuat kuasa ilahi dan hikmat marifat yang dari surga menyertai hamba-Mu ini, supaya firman Tuhan dapat diberitakan dengan benar, dengan penuh kuasa, penuh kasih Kristus, penuh kebenaran ilahi Tuhan. Dan bukakan hati dan pikiran anak-anak-Mu, teduhkan, jernihkan, supaya Tuhan dapat menyambut firman Tuhan yang diberitakan dan dimengerti untuk direnungkan ulang berulang dan dihidupinya di dalam hidup masing-masing. Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami, jamah kami semua, persekutukan kami di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami naikkan doa dan syukur kami ini. Amin. Silakan duduk.
Shalom, Shalom, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan membaca 2 ayat sekaligus untuk kita renungkan bersama. Yang pertama yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 26 ayat yang pertama dan kedua. Kita baca bersama. Matius 26 ayat yang pertama. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya. Ayat yang kedua, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Kemudian bacaan yang berikutnya terdapat di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, dan lalu dibunuh atau disalib, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Amin. Ayat-ayat bacaan tadi merupakan pemberitahuan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tentang penderitaan dan penyaliban yang akan dialami oleh Yesus. Pemberitahuan ini dicatat di dalam kitab Injil Matius sebanyak 4 kali. Kalau di Injil lain mungkin 3, khusus di Matius 4 ditulis 4 kali. Nah, ini pemberitaan awal ya yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwa Dia akan pada waktunya akan menuju ke Yerusalem bersama murid-muridnya tentu. Dan itu terjadi pada hari Paskah. Nah, di situ dikatakan Dia memberitahukan kepada murid-muridnya, Dia akan masuk ke Yerusalem untuk menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Kemudian Dia dihukum mati, ya, dibunuh di atas kayu salib sana. Dan selanjutnya pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Ini berita yang pertama dan berita yang keempat dan berita yang pertama yang kita baca tadi. Pemberitaan ini ketika kita membaca ayat Injil Matius
seringkali cuma dilewatin begitu saja. Ya, lewat begitu saja. Tetapi pada saat ini saya ingin mengajak kita merenungkan apa arti pemberitaan tentang penderitaan yang akan dialami oleh Tuhan Yesus sampai dia disalib, mati dan bangkit. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tahu persis ke depan apa yang akan dialaminya. Dia tahu persis kapan dia harus mati. Ya. Jauh-jauh hari sudah tahu. Ya. Kalau kita melihat seseorang sudah keadaannya parah, ya, baru kita menduga-duga, mungkin gak lama lagi dia sudah akan meninggal dunia. Nampaknya tidak ada orang yang mengetahui, apalagi dengan persis kapan dia akan mati. Ya, kalau ada saya nggak tahu, tetapi setahu saya kok nggak ada ya. Yang tahu persis kapan dia mati, Tuhan Yesus tahu. Apalagi sebelum mati, apa yang akan dialami. Ini itu yang harus dialami menjelang kematiannya. Tidak banyak yang tahu, tapi Yesus tahu. Dia tahu persis. Satu persatu harus ke Yerusalem. Harus menderita di sana. Karena tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dia dihukum mati dan matinya di atas kayu salib di Bukit Golgota sana. Ya. Dia tahu persis satu persatu peristiwa itu. Apa artinya? Siapa yang bisa mereka-reka hari depan kita? Kita nggak bisa. Tapi Yesus bisa. Pertanda apa? Yesus itu bukan manusia biasa. Dia membuktikan dirinya adalah Tuhan, adalah anak Allah yang dapat mengetahui dengan persis, ya, bukan cuma mengetahui saja, mengetahui dengan persis apa yang bakal terjadi di dalam dirinya. Dia bukan manusia biasa. Lebih-lebih lagi, kalau kita manusia tahu apa yang bakal terjadi, ke depan kita ke sana ada penderitaan, ada penyiksaan, ada cemoohan, ya, ada cambukan, bahkan di sana kita akan mati. Kira-kira kita akan ke sana enggak? Menuju ke tempat itu enggak? Kalau kita tahu ada bahaya yang membawa maut buat hidup kita, akankah kita ke sana untuk menjemput maut? Saya pikir kita enggak ada yang mau berbuat begitu. Tentunya kita mencoba menghindar, mengelak. Ya, tetapi nyatanya Yesus itu tahu
apa yang bakal terjadi. Dan dia tetap melangkahkan kaki masuk ke Yerusalem, menghadapi semua penderitaan yang dia sebelumnya sudah ketahui dengan persis. Ini kembali membuktikan bahwa Yesus bukan manusia biasa. Dia di dalamnya ada sesuatu sehingga dia tekad melangkahkan kaki masuk ke Yerusalem. Saudara-saudara, karena dia sadar sebagai anak Allah, dia mengemban misi daripada Bapa untuk turun ke dunia dan mati di kayu salib sana. Misi itu dia terima dan dia dengan penuh ketekunan mengamini apa yang dikehendaki Sang Bapa. Dia melangkah. Dan itu dia lakukan dengan satu motivasi yang dia sadari penuh. Karena apa? Dia rela menderita, dia rela mati. Karena dia mengasihi umat manusia. Saudara-saudara, ini membuktikan bahwa dia bukan manusia biasa, tetapi dia adalah anak Allah. Kemudian sesudah dia mati di atas kayu salib, dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Apa yang dikatakan? Kepala pasukan dan para prajurit yang menjaga salib itu melihat kejadian-kejadian yang hebat-hebat, gempa bumi, tirai di bait suci itu terbelah dan seterusnya. Mereka tercengang-cengang dan keluar dari mulutnya pengakuan dia sungguh Yesus, dia sungguh anak Allah. Saudara-saudara, anak Allah, dia kalau menurut kita, dia mati karena apa? Karena dicambuk keluar banyak darah. Ya, keluar banyak darah. Dia terlalu tertekan hidupnya, pikirannya, perasaannya, sehingga keluar darah bercampur air. Apa itu yang menyebabkan kematiannya? Memang dia keluar darah dan air. Tapi bukan itu yang membuat dia menghembuskan nafas terakhir. Alkitab mencatat, menjelang akhir hayatnya, dua kata diucapkan oleh Yesus kepada Sang Bapa. Bapa, sudah selesai di atas kayu salib. Tugas yang diemban, misi yang diberikan oleh Bapa, tugas yang diemban oleh Yesus di atas kayu salib sana sudah selesai dikerjakan. Itu yang pertama. Kata yang kedua apa? Bapa, kepadamu aku serahkan nyawaku. Sesudah itu dia menundukkan kepala dan
menyerahkan nyawanya kepada Sang Bapa, mati. Ini membuktikan bahwa yang ada di atas kayu salib sana benar-benar bukan manusia biasa. Yang di atas kayu salib sana benar-benar adalah anak Allah. Saudara-saudara, ini peristiwa yang terjadi. Nah, kita melihat sekarang tentang salib. Salib terdiri dari 2 potong kayu, ya, vertikal dan horizontal. Vertikal dan horizontal. Gitu. Apa artinya? Yang vertikal dikatakan itu pada saat dia mati, maka kita yang berdosa, yang diampuni dosa dan salahnya, diperdamaikan dengan Sang Bapa yang di surga. Kematiannya Yesus itu untuk menebus kita dari segala dosa dan salah kita. Kematian Yesus menebus umat manusia yang mau percaya kepada Dia dari segala dosa dan salahnya. Melalui penebusan ini, manusia yang percaya kepada Yesus diperdamaikan dengan Allah, dengan Sang Bapa, vertikal. Hubungan antar manusia dengan Bapa terkendala, terputus ketika manusia pertama, Adam dan Hawa. Mereka mengabaikan perintah Allah dan lebih memperhatikan omongan si ular. Bahwa buah pohon yang di tengah-tengah Taman Eden nggak boleh dipetik, nggak boleh dimakan. Tetapi atas bujukan si ular, Hawa mulai mengulurkan tangan. Melihat pohon itu buahnya indah. Kok menarik. Diulurkan tangannya. Dipetik, dimakan. Dan buah itu juga diberikan pada suaminya, Adam. Mengabaikan firman Tuhan dan lebih memperhatikan, menuruti kata-kata si iblis. Itulah dosa. Dosa yang dilakukan menceraikan hubungan manusia dengan Bapa. Memutuskan hubungan itu. Manusia diusir dari Taman Eden. Di Taman Eden biasanya ada fellowship. Sang Bapa, Allah sekali waktu datang di taman itu. Bercengkrama dengan Adam dan Hawa. Tetapi kini mereka setelah jatuh dalam dosa diusir keluar. Tidak ada hubungan lagi yang intim dengan Allah. Saudara-saudara, kini dengan kematian Yesus di Bukit Golgota, di atas salib situ, hubungan yang rusak, yang putus itu
dijembatani dengan secara vertikal. Bapa melihat sang putra rela mati untuk menebus dosa dan salah manusia. Manusia yang mau percaya, yang percaya kepada dia, diampuni dosa dan salahnya, dipulihkan. Hubungan itu, ini hubungan vertikal. Setelah dipulihkan, apa yang harus dilakukan? Tuhan Yesus berkata, hukum yang pertama dan yang utama adalah kasihilah Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu. Kasih itu menunjukkan suatu hubungan yang begitu intim. Ya, itu yang dikehendaki Tuhan atas penyalipannya dia di Bukit Golgota sana. Bukan cuma diperdamaikan dengan Bapa yang di surga, tetapi Tuhan Yesus berkata, jalinlah hubungan kasih, hubungan yang intim dengan Sang Bapa. Saudara-saudara, inilah vertikal. Salib itu juga menandakan horizontal. Ya, kayu yang horizontal. Tuhan Yesus dengan kematiannya di Bukit Golgota, dia mengampuni dosa manusia yang percaya kepada dia. Mereka diutus oleh Tuhan dengan satu perintah. Kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Ya, Tuhan Yesus bukan cuma menghendaki manusia mengasihi Sang Bapa yang tidak kelihatan, tapi Tuhan Yesus memberitahukan, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tidak ada manusia yang tidak mengasihi diri sendiri. Ketika dia sakit, dia lari ke dokter, minum obat. Kalau dia bangun tidur, cepat-cepat berias diri. Itu tanda mengasihi diri sendiri. Tetapi yang Tuhan kehendaki, kalau kita sudah menerima kasih Sang Bapa, dipulihkan hubungannya dengan Sang Bapa, Tuhan Yesus menghendaki kita mengasihi juga sesama. Kita yang menerima segala anugerah kebaikan Tuhan, berikanlah itu, sebarkan juga kepada sesama. Kasihilah seperti mengasihi diri. Bahkan Tuhan memberikan perintah baru. Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti aku sudah mengasihi kamu. Ya, seperti aku sudah mengasihi kamu. Perintah baru. Tuhan menunjukkan, ingat, aku yang mati disalib karena mengasihi kamu. Menebus kamu dari dosa dan salah. Kasihilah sesamamu yang lain seperti aku sudah mengasihi kamu. Inilah yang horizontal.
vertikal, horizontal. Itulah salib. Berbicara hubungan manusia yang percaya kepada Tuhan, hubungan dengan Bapa yang di surga, dan hubungan dengan sesama manusia di dalam kasih Kristus. Saudara-saudara, di atas kayu salib tergantung Yesus. Di kanan kirinya ada salib. Tergantung mereka yang berbuat dosa dan salah yang berat. Ya, mereka dipaku, disalib di kanan kirinya. Salib Yesus yang di tengah. Tapi beda. Yang di tengah ini bukan manusia biasa. Yang di tengah ini adalah Yesus. Tidak seperti penjahat yang dua itu yang melakukan pelbagai kejahatan yang bobotnya berat sekali sehingga mereka disalib. Yesus tidak berbuat apa-apa yang jahat. Sebaliknya justru yang baik, yang penuh kasih yang dilakukan. Saudara-saudara, inilah sosok pribadi Yesus yang tergantung di atas kayu salib sana. Saudara-saudara, Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Dan manusia yang mau percaya kepada Dia diampuni dosanya. Saudara-saudara, inilah kematian Yesus di atas kayu salib, mengampuni manusia dari dosa dan salahnya. Hanya dengan kalau kita mau percaya kepada Dia. Begitu kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah juru selamat yang mengampuni dosa dan salah kita, maka kita dibebaskan dari dosa dan salah. Ketika sebelum kita mendapatkan pengampunan, Alkitab berkata, manusia itu posisinya sebagai hamba-hamba dosa. Hidupnya dicengkram oleh dosa. Melakukan apa yang diperintahkan oleh dosa. Tetapi setelah ditebus oleh darah Kristus, diampuni dosa dan salahnya, dibersihkan dari dosa dan salah, dijadikan manusia baru, maka dia bukan lagi hamba dosa. Dia yang percaya kepada Yesus menjadi hamba Tuhan. Jangan kita mempunyai pandangan hamba Tuhan itu adalah yang berdiri di depan mimbar yang melayani. No. Kita dalam keseharian, kalau kita melakukan kehendak Bapa, melakukan firman Allah, kita adalah hamba Tuhan. Dan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Keseharian kita, setiap hari, setiap saat, kita selalu ingat akan firman Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan.
kita mengasihi Dia, itulah hamba Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan atas pengorbanannya di atas kayu salib. Tetapi selanjutnya Alkitab mencatat Yesus yang di atas kayu salib mengembuskan nafas terakhirnya. Dia diturunkan pada waktunya. Kemudian dikubur. Kubur berarti mempunyai makna bahwa Yesus benar-benar mati. Benar-benar mati. Ya. Dia disalib, menyerahkan nyawanya kepada Bapa, dan dia mengembuskan nafas terakhir. Dikubur, dia betul-betul mati, bukan pura-pura mati. Ya, tapi benar-benar mati. Tapi selanjutnya firman Tuhan berkata, pada hari yang ketiga dia dibangkitkan dari antara orang mati. Mati tidak lagi berkuasa atas diri Yesus. Saudara-saudara, apa arti kebangkitan Tuhan Yesus? Apa arti Yesus yang hidup kembali? Itu yang pertama kali berarti maut sudah dikalahkan oleh Yesus. Alkitab mencatat maut itu adalah musuh terakhir. Ya, yang dikalahkan oleh Yesus. Musuh yang terakhir itu biasanya menandakan musuh yang paling hebat, paling lihai. Ya, dalam peperangan biasanya prajurit-prajurit yang suruh maju ke depan lebih dulu. Ya. Tapi yang hebat-hebat itu di belakang. Nah, ini yang terjadi, bahwa musuh-musuh yang ada sampai musuh yang terakhir itu dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Maut dikalahkan. Yesus menang. Yesus bangkit sebagai pemenang. Saudara-saudara, Dia sebagai penguasa alam semesta. Ya, Dia berhak atas segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Dia menang karena musuh-musuhnya sudah ditaklukkan. Sebab itu sebagai orang percaya, saudara-saudara, ini menimbulkan iman di dalam hati kita. Bahwa Yesus yang kita percaya itu adalah pemenang. Dan Dia akan memberikan kemenangan itu kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Yang sudah diampuni dosanya. Tuhan memberikan kemenangan itu juga kepada anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, itu yang membesarkan hati kita. Kita hidup di muka bumi akan banyak mengalami ini itu. Ya, suka duka mengalami. Banyak hal. Ya kalau suka oke-oke lah. Kalau tantangan, duka, tantangan-tantangan yang lain hidup itu
seringkali membuat kita tertunduk lesu hidup kita. Membuat kita loyo. Tetapi ini berita sukacita. Kita yang beriman kepada Dia, diingatkan Yesus yang kita sembah jadi pemenang. Dan kemenangan itu diberikan kepada kita yang percaya kepada Dia. Asalkan kita tetap beriman teguh kepada Dia, Dia akan menolong kita. Sebab itu selama perjalanan hidup di muka bumi, apapun bisa terjadi, tetapi jangan lupa tetap bergandol kepada Tuhan. Ya, supaya langkah kita mantap di atas muka bumi ini. Saudara-saudara, maut musuh terakhir ditaklukkan, dikalahkan. Saudara-saudara, di bagian lain Alkitab berkata, dosa, upah dosa itulah maut. Ya, manusia yang berbuat dosa, ujung-ujungnya adalah kematian kekal. Ya, itulah sebabnya mari kita yang sudah diampuni dosa dan salah kita, jangan berbuat dosa dan salah lagi. Tetapi namanya manusia, kita bisa lemah, kita bisa kurang waspada. Suatu ketika kita bisa jatuh kembali ke dalam dosa. Tapi begitu kita sadar kita jatuh di dalam dosa, cepat-cepat, jangan keterusan, ya sudah kadung jegur, ya kecemplung, ya sudah sekalian dah diterus-terusin. Tidak. Tapi cepat-cepat kembali kepada Tuhan. Kalau kita terus perbuatan dosa itu terus menerus kita pertahankan, ujung-ujungnya apa? Upah dosa adalah maut. Tetapi kalau kita kembali kepada Bapa, kepada Yesus, Dia yang mengampuni dosa dan salah di atas bukit Golgota itu akan tetap menyalurkan kasih karunia pengampunan itu kepada kita. Kita akan diampuni dengan satu catatan, jangan berbuat lagi kesalahan yang sama. Seperti perempuan yang berzina, yang mau dilempari batu hingga mati. Tuhan membela. Ibu, mereka di mana yang mau melempari itu? Oh, sudah meninggalkan. Oke. Kalau begitu aku pun tidak akan menghukum kamu. Aku akan mengampuni. Tapi ingat, jangan berbuat dosa lagi. Dosa yang sama lagi. Pengampunan Tuhan itu memberikan, bukan kita terus masuk ke dalam maut, upah dosa maut. Tetapi dengan pengampunan Tuhan, dengan bangkitnya Tuhan yang mengalahkan maut, Dia akan memberikan hidup yang kekal kepada manusia yang mengaku dosa dan salahnya, yang diampuni dosa dan salahnya, yang hidup di dalam kebenaran dan kesucian Tuhan. Tuhan, kasih karunia Tuhan itu
tetap dilimpahkan di dalam hidup manusia yang percaya kepada Dia. Saudara-saudara, kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus yang sudah bangkit dari maut, bangkit dari kematian, yang hidup. Kasih karunia Tuhan tidak terbatas. Hidupnya penuh anugerah. Saudara-saudara, inilah berita yang disampaikan oleh Yesus sejak awal sebelum Dia menjalani semuanya. Berita itu sudah didengungkan. Aku akan masuk ke Yerusalem. Di sana aku akan banyak menderita, dihukum mati oleh para tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Di situ aku akan dihukum mati, dibunuh di atas salib sana. Berita itu tetap kita dengar, kita simak. Tetapi tidak berhenti sampai di salib sana. Selanjutnya Tuhan berkata, pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Hidup. Saudara-saudara, berita tentang salib yang di atasnya adalah Yesus, Sang Putra Allah yang disalib di sana. Berita tentang salib itu menghendaki kita mengalami suatu perubahan hidup, pembaharuan hidup. Dan pembaharuan ini terjadi hari lewat hari, makin diperbaharui hidup kita. Menjadi ciptaan baru Tuhan yang menyukakan hati Tuhan. Saudara-saudara, salib seringkali kita lihat tergantung di leher kita. Ya, salib kita lihat di rumah-rumah, ada hiasan salib di sana. Salib sudah menjadi simbol. Orang melihat ada salib, oh orang Kristen, oh orang percaya kepada Tuhan. Enggak salah. Itulah salib. Sederhana. Vertikal, horizontal. Sederhana. Tetapi di balik itu ada berbicara banyak hal. Dari kematian Tuhan Yesus yang di atas kayu salib sampai kebangkitannya. Dari pengampunan dosa dan salah sampai anugerah Tuhan. Ada di balik salib itu. Saudara-saudara, tapi yang lebih lagi, sudahkah kita yang percaya mengalami anugerah Tuhan itu? Kita bukan cuma tahu Jumat Agung itu memperingati Tuhan Yesus mati di salib. Oh, kalau Paskah itu kita memperingati Yesus yang bangkit. Dari tahun ke tahun, ulang berulang kita merayakan itu. Baik, tetapi yang lebih penting, apakah salib itu membawa arti yang real, bukan yang abstrak di dalam hidup kita masing-masing? Adakah sungguh-sungguh di balik salib, di balik Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib itu,
balik itu kita sungguh-sungguh yakin bahwa dosa dan salah kita sudah diampuni. Sudahkah yakin kita melangkahkan kaki, menapaki sampai pada akhir hayat bahwa kita hidup di dalam pembenaran dan penyucian daripada Tuhan? Adakah kita yakin langkah demi langkah dalam hidup kita ada anugerah Tuhan menyertai kita? Salib berbicara di dalam hidup. Tuhan tidak memberi tanda yang rumit, yang ruwet. Hanya sederhana. Tetapi ingat, itu yang akan membawa kita berubah. Membawa kita diperbaharui. Saudara-saudara, jadi apakah kita betul-betul ada salib di dalam dada kita, ada salib di rumah kita, tetapi ada salib di dalam hati kita juga? Tuhan memberkati kita semuanya. Mari, tiba saatnya kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Adakah yang belum menerima? Kalau ada yang belum menerima, minta tolong usher. Kalau sudah semuanya, mari saya undang jemaat untuk berdiri. Kita akan masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus ini. Mari kita pegang roti dengan tangan kanan kita. Kita junjung tinggi-tinggi. Kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah itu menjadi peringatan akan daku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Kita pegang cawan dengan tangan kanan kita. Kita junjung tinggi-tinggi. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." Bukankah cawan
pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum. Terima kasih Tuhan. Kesempatan kami dapat memperingati kematian Tuhan di Bukit Golgota dalam perjamuan kudus ini. Tuhan, Engkau mempersekutukan kami di dalam pengampunan dosa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan, dengan pengampunan itu, Engkau membenarkan hidup kami. Engkau menjadikan kami hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Kami diperdamaikan dengan Allah Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Terima kasih. Kiranya salib itu sungguh-sungguh selalu kami bawa di dalam hidup kami, terukir di hati kami bahwa salib membawa pembaharuan hidup untuk hidup berkenan dan menyukakan hati Tuhan, hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, kami naikkan doa dan syukur kami ini. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita satu dalam doa untuk mempersiapkan persembahan. Tuhan, terima kasih Bapa buat kasih-Mu, buat semua yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Sebentar kami mau memberi yang terbaik yang kami miliki untuk pemuliaan nama-Mu di tempat ini. Berkati setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima
Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah pagi hari ini. Dari awal sampai akhir kami merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Segala nyanyian pujian telah dipersembahkan ke hadapan hadirat Tuhan. Dan firman Tuhan sudah diberitakan. Dan perjamuan kudus dapat mempersekutukan kami kembali di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan dan kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, berkati hamba-hambamu yang sudah melayani, terutama WL Singers, pemusik dan pelayan-pelayan, usher, kolektan, demikian juga di sound dan multimedia dan lain-lainnya di sekolah minggu juga. Tuhan pakai semuanya menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia, yang humble, yang penuh urapan Roh Kudus, supaya pelayanannya di kemudian hari tetap menjadi pelayan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan pelayanannya memberkati jemaat Tuhan yang dilayaninya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami dapat hadir di tempat ini. Engkau Tuhan tahu segala kebutuhan hidup, segala permasalahan hidup. Engkau tahu, Engkau juga yang akan melawatnya satu persatu. Tolong mereka. Terima kasih. Demikian pun Tuhan, mereka yang hari ini terkendala tidak dapat hadir, Engkau tahu permasalahannya. Tuhan, lawat mereka juga dan pulihkan mereka, supaya mereka pada waktu yang akan datang dapat berhimpun bersama kami untuk masuk di dalam persekutuan ibadah GBI Gideon. Terima kasih Tuhan. Khusus Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau sudah menjamah saudara Isai yang sempat beberapa hari masuk di rumah sakit, dan hari ini nampaknya sudah dapat izin untuk pulang ke rumah. Kami bersyukur Tuhan, kemurahan kasih anugerah Tuhan. Biarlah di rumah dia dapat mendapatkan istirahat yang cukup untuk dipulihkan dengan sempurnanya kesehatannya itu. Tuhan tetap hiburkan hatinya, teguhkan iman percayanya, supaya hatinya penuh syukur selalu kepada Tuhan. Terima kasih. Tiba saatnya Tuhan, kami sebentar akan berpisah pulang ke rumah masing-masing. Kami mohonkan berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dengan membawa berkat kasih anugerah daripada Bapa yang di surga. Berkat keselamatan, hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Sang Putra, dan berkat persekutuan dan yang begitu manis di dalam Roh Kudus yang selalu menyertai kami hari lewat hari, hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu semuanya ini. Dan Tuhan, bila saatnya tiba mereka akan pulang ke rumah masing-masing, utuslah malaikat Allah untuk mengawalinya. Hentar mereka semua tiba dengan selamat, penuh sejahtera daripada Tuhan di rumah masing-masing. Terima kasih. Terpujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Sekian.
Selamat pulang. Tuhan memberkati. Selamat pulang, Tuhan Yesus